Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak yang setia mengikuti channel Sawit Beat ini. Juga yang baru bergabung, juga saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe video atau channel Sawit Beat yang tercinta ini. Nah, video kali ini saya membahas tentang media tanam, yaitu bibit sawit yang cocok menurut saya dan sesuai pengalaman saya. Dan sebenarnya catatan kita, bibit sawit itu tidak memilih tidak memilih tanah seperti apa. Bibit-bibit itu tidak memilih bibit seperti apa. Artinya bibit sawit itu cocok pada semua tanah ya. Tetapi alangkah baiknya kita mencari tanah yang baik, yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita, begitu teman-teman. Nah, artinya dalam memilih tanah, kalau sesuai pribadi saya lebih memilih tanah yang seperti ini. Tanah yang ada di depan kita ini masuk kategori tanah liat ya teman-teman ya. Tanah liat, artinya bukan tanah bakaran atau bukan tanah yang misalnya yang gembur atau apa. Kenapa saya memilih tanah liat dalam memilih tanah untuk bibit yang akan saya tanam? Nah teman-teman, kenapa saya memilih tanah liat? Karena sesuai pengalaman saya, ketika saya memakai tanah bakaran atau tanah gembur, pengalaman saya memang baik, tidak ada yang tidak baik begitu. Tetapi pengalaman saya, ketika kita memilih tanah bakaran atau tanah gembur, itu nanti akan susah. Pertama, itu dalam penanaman. Ya, teman-teman, kita tahu ketika kita sudah mau menanam bibit yang kita tanam itu, kita akan memindahkannya, bahkan kita akan mengangkatnya, bahkan kita akan mengantarnya ke kebun, bahkan setelah mengantarnya ke kebun kita akan mengantarnya ke lahan dan masing-masing ke lubang. Nah, pengalaman saya teman-teman, kalau memakai tanah bakaran, kan tanah bakaran itu termasuk tanah yang gembur begitu. Artinya tanah yang tidak terlalu padat begitu, karena sudah tidak sudah bercampur-campur begitu. Nah, kemarin ketika memakai tanah bakaran itu, ketika bibit sudah mau tanam, pindah sini sampai ke lahan sampai tanam, artinya polybag atau bibit yang kita tanam ke polybag itu banyak yang hancur tanahnya teman-teman ya. Paham gak teman-teman? Artinya tanahnya banyak yang hancur karena tanah bakaran itu tadi tidak padat begitu ya. Artinya kalau seperti itu ya, pertama bisa merusak bibit yang akan kita tanam ya. Ya, tentu akarnya mudah tercabut karena dia sudah ibaratnya tidak lagi mendapat tumpuan karena tanahnya itu sudah hancur begitu ya. Begitu juga masalah ketika kita mengangkatnya, itu juga bisa hancur teman kalau kita memakai tanah bakaran. Bahkan sebenarnya banyak sih kelemahan tanah bakaran itu ya. Kelemahannya itu ketika kita mau penanaman itu ya, kalau perawatannya ya enak aja gitu ya. Tapi kita pas mau penanaman itu, kalau kita memakai tanah bakaran, itu mudah hancur.
tanah yang ada di polybag bibit kita, ya. Dan bisa jadi juga kalau sudah hancur itu ya teman, hancur begitu. Bahkan ketika kita nanam, ya tanahnya itu lepas-lepas dari akar bibit kita. Itu sebenarnya kekurangan tanah bakaran. Ya. Lalu alasan saya memilih tanah liat juga menjadi pengalaman saya. Kalau tanah liat ini teman-teman ya, memang kita harus dalam perawatan bibit yang kita tanam, kita harus ekstra dalam pemupukan bahkan penyiraman, karena kalau kita biarkan tidak kita siram bahkan kita tidak pupuk, dia akan mengeras ya begitu. Ketika dia mengeras ya tentu akan mempengaruhi pertumbuhan bibit ya. Tetapi keuntungannya ketika masa tanam, nah kalau kita memakai tanah liat ini, artinya tanah liat ini akan beku gitu, akan padat. Dan begitu juga akan memudahkan kita dalam memindahkan, bahkan mengangkat, bahkan mengantar, bahkan dalam penanaman. Artinya bibit yang kita tanam di tanah liat ini ya ibaratnya itu akan lengket, akan padat, dan tidak akan mempengaruhi begitu kita dalam masa penanaman. Ya artinya teman-teman, kalau teman-teman mau atau masih dalam masa persiapan media tanam atau persiapkan penyemaian penanaman bibit, nah saran saya sih pakai tanah liat ya seperti ini. Artinya ketika kita sudah masa tahap penanaman itu akan memudahkan teman-teman. Artinya tanah kita ini yang kita isi ini akan padat begitu. Nah seperti ini. Nah, itu saja sih pengalaman dari saya teman-teman ya. Terserah teman-teman sih. Kalau itu pengalaman saya, artinya memakai tanah liat ini banyak keuntungan yang saya dapatkan gitu. Oke, mungkin di sini saja video dari saya. Oke, salam petani sawit.